Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Mo, di seri video pengembangan ide bisnis menggunakan Lean Canvas. Pada video sebelumnya, video nomor 5, kita sudah mulai mengembangkan ide bisnis ini menggunakan format Lean Canvas seperti ini. Dan kita sudah selesaikan problem, kemudian customer segment, dan solusi yang dihadapi oleh customer segment terhadap problem yang ada. Sedikit pengulangan bahwa problem adalah yang dihadapi oleh segmen saya, kemudian ini adalah segmen yang menghadapi masalah tersebut, kemudian ini adalah alternatif adalah bagaimana solusi yang diperoleh yang bisa didapatkan oleh segmen ini ketika menghadapi masalah ini hari ini sebelum saya memunculkan untuk menawarkan ide. Kemudian solusi adalah jawaban solusi yang bisa saya sampaikan kepada segmen ini ketika menghadapi masalah ini yang berbeda dengan yang sudah disiapkan oleh existing alternatif. Kemudian early adopters adalah bagian dari segmen yang di awal-awal dapat saya rekrut menjadi pelanggan, begitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke unique value proposition. Jadi dijelaskan bahwa unique value proposition adalah sebuah tawaran nilai yang berbeda, yang unik, yang menjadikan solusi ini itu berbeda dengan ini. Distinctive, jadi berbeda, begitu. Saya menggunakan penjelasan personal branding online dengan cara yang sederhana bagi pelanggan saya ketika mereka ingin menyelesaikan masalah ini. Jadi solusi ini memberikan branding yang sederhana. Penjelasan berikut tidak ada di dalam Lean Canvas, tapi saya akan jelaskan agar rekan-rekan dapat menangkap ide dari building block ini, sehingga nanti bisa menerapkan pada saat rekan-rekan menyusun ide bisnis rekan-rekan menggunakan Lean Canvas. Jadi ini ada informasi tambahan, tapi sangat membantu bagi rekan-rekan. Saya mencoba untuk sebanyak mungkin memberikan penjelasan tambahan agar rekan-rekan dapat dengan mudah memahami logika dari menyusun Lean Canvas. Sederhana maksudnya adalah bahwa pelanggan saya hanya cukup perlu memberikan tema besarnya dari ide tersebut, dari ide video, seri video tadi. Kemudian tugas saya adalah mencari informasi, mengumpulkan materi-materi yang terkait dengan tema besar tadi, kemudian menyusun ide cerita, menyusun silabus materi, karena ini ada 5-10 video. Kemudian yang terakhir adalah menyusun skenario dari seri video yang dibuat. Ya. Kemudian bila mencoba untuk menggambarkan secara sederhana apa sebenarnya solusi yang hendak saya tawarkan dengan ide ini, maka saya memilih menggunakan campaign consultant. Jadi ya konsultan kampanye begitu, karena fokusnya ada di menghasilkan seri video yang memuat cerita, dan itu ada 5-10 seri video. Ya. Jadi rekan-rekan, sekali lagi kita lihat ini adalah logika bagaimana menyusun. Ya. Yang pertama adalah identifikasi dulu masalah. Kemudian siapa yang mengalami masalah tersebut, kemudian kita menentukan existing alternatif. Ini sekaligus proses mengidentifikasi kompetitor kita. Kemudian kita menentukan solusi atas masalah ini yang cocok dengan kebutuhan ini, gitu. Kemudian kita menentukan early adopter, siapa di antara ini yang bisa segera kita manfaatkan untuk menggunakan solusi kita. Kemudian kita menentukan apa yang berbeda antara solusi ini dengan existing alternatif. Ini ada di unique value proposition. Kemudian yang berikutnya adalah unfair advantage. Unfair advantage penjelasannya adalah sesuatu yang kita miliki, yang mungkin kita miliki, yang mungkin kita kembangkan, yang tidak dimiliki atau sulit ditiru, dikembangkan oleh existing alternatif. Begitu. Saya mencoba menggunakan pengalaman saya sebagai
orang yang pernah terlibat di dalam proses pembuatan film layar lebar sebagai advantage, karena saya mencoba untuk menyiapkan sebuah skenario ide cerita video yang memiliki ide cerita berjumlah 5-10 begitu. Ini tidak banyak dimiliki menurut saya oleh existing alternatif, yaitu komputer saya. Kemudian yang kedua adalah rekan di industri film. Ini terkait dengan cerita. Bila rekan-rekan amati, di sini tidak ada penjelasan mengenai membuat videonya di Development. Nanti kita akan sampai pada bagian setelah ini, yaitu kita akan melihat bagaimana Lean Canvas ini cocok atau fit masuk di dalam BMC. Ya, nah, bagian-bagian yang tidak dijelaskan atau tidak diidentifikasi oleh Lean Canvas akan dibantu diidentifikasi menggunakan bisnis model Canvas. Jadi ini dua alat bantu yang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi begitu. Berikutnya adalah channel. Channel dijelaskan adalah bagaimana kita mengedukasi customer kita, segmen kita dari solusi dan value yang kita tawarkan begitu. Jadi tidak cuma sekedar menjelaskan soal informasi atau melakukan promosi. Word of mouth, yang kedua adalah secara online. Ini bagian dari channel. Kemudian setelah ini berhasil kita identifikasi, bagaimana kita akan menyampaikan informasi ini, melakukan edukasi ini terhadap materi ini, terhadap solusi dan value yang kita tawarkan. Maka berikutnya adalah kita mencoba mengidentifikasi dari mana saja kita bisa mendapatkan sales penjualan dari ide ini. Ketika ide nanti dikembangkan menjadi sebuah bisnis, dari mana saja yang mungkin dikembangkan. Yang pertama ada seri videonya, saya mendapatkan pertama dari seri video, kemudian dari pembuatan video. Jadi karena ini ada seri video, maka saya mendapatkan potensi yang utama adalah dari biaya pembuatan seri video. Kemudian saya juga bisa mendapatkan tambahan dari desain seri videonya, saya menjualkan secara terpisah, saya juga melakukan konsultasi, saya bisa melakukan syuting dan editing. Begitu. Nah, ini adalah bagian dari revenue stream yang bisa saya gali sebagai pendapatan di ide-ide ini. Kemudian berikutnya kita akan melihat apa key metrics. Key metrics adalah penjelasannya adalah indikator yang kita gunakan untuk mengukur, mencari tahu sampai seberapa kemajuan bisnis kita, atau apakah ide ini implementasinya on the right track, atau kita harus melakukan evaluasi ulang. Maka saya menggunakan satu jumlah pelanggan untuk mengukur kemampuan ini, karena di sini juga ada di revenue stream juga menjelaskan tentang seri videonya, produk-produknya. Kemudian saya juga yang kedua adalah jumlah video per pelanggan. Jadi bukan cuma sekedar pelanggan, tapi saya juga menggunakan jumlah video per pelanggan sebagai tolok ukur begitu. Yang terakhir kemudian adalah cost structure. Itu biaya yang harus saya siapkan ketika saya ingin mengembangkan video ini, menggunakan bisnis ini. Ide bisnis ini menjadi sebuah bisnis dalam proses dan tahap berikutnya. Yang pertama adalah peralatan video, kemudian saya memerlukan biaya untuk direktur, sutradara begitu, dan kameramen begitu. Dan terakhir adalah biaya untuk pembuatan seri pertama, ini termasuk customer acquisition begitu. Ini adalah Lean Canvas yang sudah selesai, dimulai dari problem, kemudian customer segment yang menghadapi masalah, existing alternatif, yaitu solusi yang hari ini mungkin mereka dapatkan ketika menghadapi masalah ini, kemudian juga solusi yang saya tawarkan yang berbeda dengan ini untuk menjawab kebutuhan yang dihadapi oleh customer segment saya. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi siapa bagian dari customer segment yang akan pertama kali saya dekati dan mungkin menjadi pelanggan saya. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang unique value proposition, apa yang unik dari solusi ini dibandingkan dengan
existing alternatif. Kemudian secara sederhana, penjelasan sederhananya dari apa yang sudah saya lakukan adalah campaign consultant. Kemudian saya mengidentifikasi ada yang saya miliki, yang mungkin saya galang, yang itu sulit atau tidak banyak dimiliki oleh existing alternatif atau kompetitor saya. Kemudian ini adalah bagaimana saya mengedukasi tentang solusi dengan value proposition terhadap segmen. Kemudian ini adalah dari mana saya bisnis ini kemungkinan mendapatkan sales pendapatan, dan ini adalah key metrics yang menjadi KPI atau tolok ukur dari proses ini. Kemudian yang terakhir adalah cost structure. Bagian-bagian yang harus saya perhatikan ketika saya terkait dengan biaya, ketika saya hendak mengembangkan ide ini lebih lanjut. Ini rekan-rekan penjelasan lengkap tentang Lean Canvas. Ya, bagian penting sebenarnya adalah rekan-rekan memahami logika di balik penyusunan Lean Canvas. Ya, karena bila rekan-rekan hanya memahami cara mengisinya tanpa menemukan logikanya, rekan-rekan akan mudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Lean Canvas dibuat untuk melakukan validasi proses validasi produk. Ini yang kuat ada di Lean Canvas yang tidak muncul di PMC, begitu. Nah, dengan informasi ini kita sudah bisa melihat sebenarnya apakah ide bisnis ini cocok atau tidak dikembangkan lebih lanjut sebelum bahkan kita melakukan investasi berupa energi, berupa waktu, berupa uang untuk mengembangkan ide ini. Ya. Nanti setelah ini kita akan lihat di bagian mana ini berhubungan dengan bisnis model Canvas. Untuk memulainya lebih mudah menggunakan bisnis model Canvas. Ya, kita akan sampai pada video berikutnya, yaitu tentang bisnis model Canvas dari pengembangan Lean Canvas untuk ide yang kita temukan di video-video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.